Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali di mata pelajaran fikih. Apa kabar anak-anak semuanya, sehat? Alhamdulillah. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahaskan beberapa poin penting dari tema bersuci. Dan kita juga harus tahu hari ini tentang hadas kecil dan hadas besar. Baik, sebelumnya Bapak akan absen dulu hari ini. Ya. Mulai dari Vicky Satria. Adi Pak. Oke, hadir. Kemarin mana Vicky? Ini Pak, saya kurang dengar kemarin Pak. Oke. Kemudian Irfan. Elvi Khairiah, mana orangnya? Hadir. Sunita Dewi. Datang Pak. Mana datang? Aris Sunanda. Dengar Pak. Kelar. Kadang dengar Pak, dia lagi di jalan Pak. Pina. Hadir Pak. Ya, saya rasa sudah habis anak-anak ini sudah siap semua. Nah baik, sebelum kita mulai pelajaran, kemarin Bapak ada suruh baca kepada anak-anak sekalian mengenai tentang bersuci, tentang hadis kecil dan hadis besar. Coba Bapak mau review nanti coba apa pengertian dari bersuci? Jadi bersuci adalah membersihkan diri dari hadas dan juga najis. Ya, baik. Ada lain? Ada lain dari Irfan? Coba. Bapak mau lihat Irfan kemarin katanya udah tahu dia tentang materi berikutnya. Coba dari Irfan, apa pengertian dari bersuci? Apa pengertiannya? Kok nggak ada? Bapak ada di sini. Nggak ada. Elvi coba Elvi. Bapak mau cewek ya, biasa yang cowok ini malu-malu deh, yang cewek coba. Elvi, apa pengertian bersuci? Sebelum Bapak lanjut. Kotoran dan najis. Oke. Hari ini Bapak akan menjelaskan pengertian dari bersuci, kemudian menjelaskan dari ketentuan bersuci, kemudian akan menjelaskan pengertian najis, menjelaskan pengertian hadas, dan kita akan mengkategorikan macam-macam najis dan kategori hadas. Oke. Tadi terima kasih Elvi, Revi tadi sudah mempresentasikan pengertian bersuci. Cuma Bapak ingin kalian mengeksplor lagi lebih jauh, dan Bapak juga ingin ada dalil-dalilnya nanti. Nah, untuk sebelum itu, Bapak ingin anak-anak semua membuat kelompok. Boleh Bapak yang tentukan atau kalian tentukan? Bapak Bapak aja ya. Kalau Bapak gabungkan cewek dengan cowok. Tapi jangan macam-macam ya. Iya Pak. Baik. Bapak mau Vicky bergabung dengan Vina, Revi dengan Irfan, dan Elvi sama Bang Irfan juga. Nah, coba. Irfan sini. Nah, Vicky sama Vina. Coba. Baik. Nah, kan kita terbagi dalam dua kelompok. Nah, di sini ada 6 materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, Bapak kasih nama kelompok Vicky dengan Vina itu kelompok A. Kelompok A memaparkan tentang menjelaskan pengertian bersuci, menjelaskan dalil ketentuan bersuci, menjelaskan pengertian najis. Nah, untuk kelompok Bang Irfan ketuanya menjelaskan pengertian hadas, mengkategorikan macam-macam najis, mengkategorikan macam-macam hadas. Nah, ini untuk kelompok B. Oke. Nah, tunggu dulu. Kelompok sudah dibagikan. Bapak ingin dari setiap kelompok ini kalian pelajari dulu materi kalian. Pelajari semua materi kalian yang sudah Bapak bagikan. Kemudian anak-anak sekalian, nanti dalam satu kelompok satu orang sebagai tim ahli. Nanti kalian pilih satu orang dari teman kalian sebagai tim ahli. Tim ahli ini bertugas untuk masuk ke kelompok lain. Nanti dari kelompok lain juga akan masuk ke kelompok lain. Tujuannya adalah menyampaikan materi dari kelompok kalian sendiri. Nah, nanti kalian datang ke kelompok lain mempresentasikan materi yang ada di kelompok kalian sendiri. Paham anak-anak? Paham. Irfan paham anak? Paham. Oke. Nah, baik. Oh, macam-macam hadas. Najis kan itu berat ringan ya? Berat ringan. Cari tentang ini. Dari menjelaskan Udah 3 jam. berarti kita ada. Ini itu ada najis, ada najis. Nifas, haid, ada.
Nabi bersuci. Dari bersuci. Syarat salat dari hadas dan najis. Ya. Tentang dalilnya dari tiga Baik, anak sekalian, Bapak rasa semuanya sudah mempresentasikan sendiri di kelompoknya sendiri, semuanya sudah paham tentang materi yang Bapak berikan. Ya, yang kelompok A bagaimana? Ada yang kira-kira nggak paham dari pengertian kalian ini, dari definisi di sini? Kelompok A mana? Ini kelompok A. Ini Pak. Oh, di sana. Oke. Gimana? Tunggu dulu. Kalian paham nggak tentang pengertian dari bersuci? Kemudian ada dapat nggak dalil tentang bersuci dan menjelaskan pengertian najis? Dapat nggak? Dapat Pak. Dapat. Nah, udah siap ya kalau Bapak tugaskan untuk satu orang nanti tempatkan ke kelompok B. Siap ya? Kelompok B udah siap juga? Udah paham semua materinya? Siapa? Baik, sekarang Bapak ingin anak-anak semua tentukan udah ditentukan siapa ahlinya? Ya. Berarti satu orang masuk ke kelompok lain dan di kelompok lain masuk ke kelompok ini. Nah, tugas dari tim inti adalah tunggu di kelompoknya mendengarkan presentasi dari tim ahli yang masuk dari kelompok lain. Siapa? Ya, oke, baik. Nah, silakan bertukar tempat antara tim ahli. Silakan Bang Irfan. Ya. Ya, silakan Bang Irfan ke sana dulu. Nah, sekarang kan sudah nih, tim ahli sudah masuk ke kelompok masing-masing dari kelompok teman. Nah, sekarang tim ahli presentasi materi yang ada di kelompoknya masing-masing kepada tim inti yang ada di tempat itu. Nah, silakan. Dari Bina tim ahli kan dari kelompok A kan. Nah, Bina sekarang presentasi ke kelompok B. Bang Irfan dari kelompok A presentasi ke Kelompok B. Ya. Kelompok B. kelompok B kelompok A. Nah, silakan presentasi. Pak ini. Pak sedikit banyak Pak. Tunggu dulu, presentasi dulu. Ada tim ahli masih di situ. Presentasinya Nah, setelah dia memaparkan materinya ke kita, ke kelompok kami, terus apa lagi Pak? Posisi pertama. nanti baru kembali lagi ke tempat asalnya. Setelah kembali ke tempat asalnya, baru Bapak ingin semuanya mempresentasikan apa yang kalian dapat dari semua materi tersebut. Nanti baru Bapak akan kasihkan soal yang akan anak-anak jawab. Bapak akan evaluasi nanti sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi hari ini. Baik, silakan presentasi kepada teman-temannya. Diskusi, silakan. Jadi kan dunia bintang kan. Kan hanya dengan memercikan air ataupun mengusapkan dengan air pada benda yang terkena najis. Contoh najis muka bawah yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali dia hanya minum air susu saja. Selanjutnya ada najis mutawasitah. Nah, cara kita menghilangkan najis itu dengan cara mencucinya sampai hilang warna, bau, rasa, zat dan sebagainya. Semuanya hilang. Contohnya najis mutawasitah adalah bangkai, darah, nanah, air kencing manusia, kotoran manusia dan lain-lain. Dari hadis ini, dari hadis tentang apa namanya? Ketentuan bersuci. Di sini ada pertama taharah. Apa itu dari taharah? Dari kami sudah mencari yang mana ada taharah, kami mendapat ada dua dalil, yakni yang pertama Bismillahirrahmanirrahim wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Nah, jadi ini hadis dalil yang pertama yang kami dapat dari kelompok kami, yang inilah yang dapat kami dapatkan ke kelompok B. Dan ada juga alat-alat untuk bersuci. Nah, di sini dari dalilnya ada punya lagi alat-alat untuk bersuci. Alatnya yang pertama air yang itu air mutlak itu bersih. Yang kedua ada air mustakmal. Mustakmal ini
air mana ni? Ilmu tamat sisa yang telah mengenai tubuh, anggota tubuh. Misalnya air mutamal. Kita berwuduk di dalam ember. Dalam ember kecil kan. Kita sudah mengenai batas wajib cuci. Maka kalau jatuh ke ember tersebut, tidak boleh lagi kita bersuci dengan air tersebut. Maka harus ambil air yang baru untuk bersuci lagi. Kecuali kita hanya membersihkan tangan. Tangan ini kan bukan wajib untuk mencucikan diri. Yang wajib dimulai dari muka. Itu kalau yang anggota yang wajib sudah mengenai air yang untuk mencucikan diri yang dalam ember, air tersebut sudah mustakmal. Tidak. Kami dari kelompok 2 menjelaskan tentang pengertian hadas yang mana hadas itu adalah yang menyebabkan seorang muslim terhalang untuk melakukan sholat, tawaf dan lainnya. Hadas itu ada 2 macam. Pertama, hadas besar dan hadas kecil. Yang hadas kecil itu seperti buang angin, kencing, BAB. Sedangkan hadas besar itu seperti nifas, wilada, haid. Baik anak-anak sekalian, kalian semua sudah mempresentasikan atau sudah dipresentasikan oleh tim ahli. Kalian juga sudah mempresentasikan materi kalian kepada tim ahli. Jadi artinya kita sudah melakukan diskusi di antara beberapa kelompok. Setelah presentasi ini, Bapak ingin kalian kembali kepada kelompoknya masing-masing. Irfan dari kelompok B kembali ke kelompok B. Vina dari kelompok A kembali ke kelompok A. Bapak harap semuanya sudah mendapatkan materi pembelajaran hari ini. Dan Bapak ingin satu orang mempresentasikan yang ada di kelompok B dari kelompok A. Kelompok A mempresentasikan punya kelompok B. Dan yang kelompok B mempresentasikan ke yang punya tadi kelompok A, yang sudah diambil dari kelompok A. Baik, Bapak mau dipresentasikan dulu oleh kelompok A, mempresentasikan punya kelompok B. Baik, siapa? Tentukan satu orang. Berarti yang kelompok B yaitu menjelaskan pengertian hadas. Itu ada 3, boleh juga, satu orang juga boleh. Kalian kan lebih orang, 3. Itu yang kelompok B menjelaskan pengertian hadas, mengkategorikan macam-macam najis, mengkategorikan macam-macam hadas. Coba dari Bang Irfan. Coba Bang Irfan, Babang, ya coba. Coba presentasikan pengertian hadas, coba. Pengertian hadas. Ya. Secara bahasa artinya tidak suci atau keadaan badan tidak suci, jadi tidak boleh sholat. Adapun menurut terminologi istilah Islam, hadas adalah keadaan badan yang tidak suci atau kotor dan dapat dihilangkan dengan cara berwudu, mandi wajib, dan tayamum. Dengan demikian, dalam kondisi seperti ini dilarang dan artian tidak sah untuk mengerjakan ibadah menuntut keadaan badan bersih dari hadas dan najis seperti sholat, tawaf, dan i'tikaf. Sudah habis Pak Irfan? Selanjutnya coba kategori dari macam-macam najis. Coba siapa di sini yang mau presentasi? Ya, silakan Revi. Oke, selanjutnya najis ya, macam-macam najis. Najis yaitu ada 3. Najis ada 3. Yang pertama najis mukhaffafah, yaitu najis yang ringan. Kemudian yang kedua yaitu najis mutawasitah, yaitu najis yang sedang. Kemudian yang ketiga yaitu ada najis mughalazah, yaitu najis yang berat. Ya. Itu saja, sudah habis. Baik, sekarang Elvi. Berarti kalau Elvi tinggal macam-macam hadas dari kelompok B, tolong dipresentasikan. Macam-macam hadas itu ada 2. Pertama, hadas besar dan hadas kecil. Yang mana hadas besar itu seperti nifas, haid, wilada. Sedangkan hadas kecil itu seperti buang air kecil, buang air besar, dan keluar angin.
Oke, sudah habis? Sudah. Baik, Bapak sekarang akan ke kelompok A. Nah, Bapak mau kalian satu orang mempresentasikan punya kelompok B. Coba siapa di sini yang mau mempresentasikan? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang sudah kami cari kemarin, yaitu di sini saya menjelaskan tentang pengertian bersuci dan dalil ketentuan bersuci. Nanti poin ketiganya akan dijelaskan oleh Saudari Vina. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan pengertian bersuci? Nah, pengertian bersuci ini adalah ya asal katanya dari tahara. Tahara ini berasal dari bahasa Arab. Nah, artinya kebersihan atau bersuci. Tahara menurut syariat Islam ialah suatu kegiatan bersuci dari hadas maupun najis sehingga seorang diperbolehkan untuk mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan bersuci seperti sholat, kegiatan berpuasa, dan lain-lain. Kegiatan bersuci dari najis meliputi bersuci pakaian, tempat, dan lain-lain. Sedangkan bersuci dari hadas dapat dilakukan dengan cara berwudu, mandi, dan tayamum serta mandi. Nah, di sini cuma segitu pengertian bersuci. Selanjutnya ada dalil ketentuan bersuci. Di sini ada dua dalil. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyucikan diri dari hadas. Dan ada satu dalil lagi yang pertama, yang artinya Allah tidak akan menerima salat yang tidak dengan bersuci. Baik, terima kasih anak-anak sudah mendiskusikan masing-masing materi di dalam kelompoknya. Sekarang Bapak ingin anak-anak semua, Bapak mau menguji sejauh mana kemampuan anak-anak. Bapak mau tanya nih satu-satu orang tentang pengertian, dalil, kemudian macam-macam hadas dan macam-macam najis. Nah, Bapak mau tanya siapa dulu ya? Bapak mau tanya Vina dulu lah. Vina, apa itu pengertian bersuci? Baik, bersuci secara bahasa artinya membersihkan kotoran, baik kotoran yang berwujud maupun yang tak berwujud. Kemudian secara istilah, bersuci artinya menghilangkan hadas, najis, dan kotoran dari tubuh sehingga kita tidak dapat melakukan sholat. Sudah, Pak? Ya. Oke, bersuci adalah membersihkan diri dari najis dan hadas. Tujuannya adalah untuk sholat, membaca Al-Quran, haji, dan sebagainya. Hal-hal yang ibadah wajib. Kemudian, setelah tadi kita tahu di situ membersihkan najis dan juga membersihkan hadas. Bapak mau dari Elvi, ya? Elvi bacakan dulu lah apa dalil dari bersuci. Ya. Dalil bersuci itu terdapat dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya Allah mencintai orang yang bertobat dan Allah mencintai orang yang bersuci. Nah, gitu ya. Jadi Allah itu sangat mencintai orang-orang yang bersih, yang suci. Karena Allah itu sifatnya jamal. Allah itu indah. Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang kotor atau najis. Kan begitu? Iya, Pak. Nah, jadi coba Revi, tolong paparkan apa itu pengertian daripada najis dan pengertian daripada hadas. Kenapa najis hadas itu bisa dan Allah tidak suka kepada najis dan hadas tersebut? Apa sih itu najis, apa sih itu hadas? Tolong Revi. Baik, Bapak. Saya akan menjelaskan apa itu najis dan hadas. Najis adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya atau ibadah kita yang dituntut harus dalam keadaan suci. Kemudian hadas adalah suatu peristiwa atau tidaknya suatu kotoran, istilahnya kondisi tidak suci bagi seseorang sehingga tidak sah dalam melakukan ibadah. Ya. Najis itu berupa apa saja, kan begitu. Jadi najis itu kita sudah tahu sesuatu yang tidak bisa dijadikan bahan untuk sholat. Kalau udah kena najis atau hadas kita harus segera bersuci. Nah, sekarang kita mau tahu nih
Apa-apa aja sih yang termasuk dalam najis, apa-apa aja sih yang termasuk dalam hadas. Ya kan gitu. Nah, sekarang Bapak mau Evan coba. Apa-apa saja yang termasuk dalam najis, apa-apa saja yang termasuk dalam hadas, tolong Evan. Yang baiknya saya akan menjelaskan sedikit dari macam-macam najis. Najis itu kan ada 3. Yang pertama najis apa yang Ya. najis ringan. Yang kedua ada najis mutawassithah, artinya najis sedang. Ada yang terakhir yang ketiga adalah najis mughalladhah, artinya besar, berat. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam hadas. Macam hadas itu ada 2. Ada hadas kecil, sughar, ada hadas besar, akbar. Ya. Nah, jadi apa-apa aja najisnya, termasuk ke dalam najis apa-apa saja. Seperti Ya. tai kerbau, Ya, kambing, ya, dia, kencing, kucing, ya. darah, Nah, itu kentut ya. gendut, Nah, itu juga termasuk ke dalam hadis itu hadas kecil. hadas kecil ya. Kemudian kalau hadas besar, apa saja Evan? Contohnya. Kalau hadas besar ini seperti bersetubuh, Ya. Kemudian haid, nifas, ada. Ya baik, terima kasih pemaparannya. Bapak sudah cukup mengerti bahwa kalian sudah sangat paham. Nah, untuk menguji kemampuan kalian tentang materi ini, tolong dengarkan anak-anak, tolong dengarkan. Terima kasih anak-anak semua sudah mempresentasikan, sudah membuatkan. Untuk menguji kemampuan kalian hari ini, Bapak akan mengasihkan tugas lembaran peserta didik. Nah, tolong anak-anak di sini nanti Bapak akan berikan nilai kepada kalian untuk nilai kalian. Ini bukan PR ya, bukan PR. Bapak nggak suka kasih PR, Bapak kasih tugas harian kepada kalian. Tolong diisi soal-soal ini, dibaca dulu soalnya tentang pengertian, tentang bersuci, segala macam tolong dibaca. Nah, kemudian anak-anak isi dan Bapak akan evaluasikan. Oke baik, semuanya dikumpul, coba semua dikumpul. Bapak mau lihat belum mana sudah. Ini kenapa seperti ini? Ini nanti belum siap ini kok. Yang dua lagi. Ini Evan siap semua. Oke. Baik, anak-anak cukup sekian materi hari ini. Ini tugasnya akan Bapak bawa pulang dulu, Bapak evaluasi. Semoga anak-anak semua benar semua jawabannya. Ya, amin. Baik, alhamdulillah materi hari ini Bapak rasa sudah disampaikan semua. Cuman minggu depan kita juga akan mempraktikkan langsung bagaimana cara bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Mungkin kalau hadas besar kan kita tidak mungkin, tapi hadas kecil seperti dulu kita akan praktekkan. Kalau hadas besar Bapak akan simulasikan saja untuk minggu depan. Ini materinya tentang bersuci belum habis anak-anak ya. Hari ini baru beberapa pengertian, dalil, habis itu macam-macam untuk hari ini. Untuk minggu depan kita akan langsung praktek bagaimana cara membersihkan diri daripada najis dan hadas. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Ada aku majmu'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.